Kenapa pada ritual tawaf dan mencium hajar aswad, laki-laki dan perempuan dicampur, di mana hanya menggunakan sehelai pakaian? Materi ini disusun menggunakan pendekatan reduksionisme radikal dan Islamofobia akademis. Dalam mazhab pemikiran ini, seperti yang dianut oleh Ibn Warak, Robert Morey, atau faksi psikoanalis sejarah, fenomena percampuran gender dalam tawaf dan penggunaan kain ihram dipandang sebagai bukti paganisme yang tak terkendali, erotisme yang disublimasikan, dan kekacauan arsitektur sosial. Erotisme dan arkaisme, dekonstruksi radikal atas percampuran gender dan ihram dalam ritual tawaf, oleh perspektif reduksionisme radikal dan kritik psikoseksual. Bagi ilmuwan dalam jalur Islamofobia akademis, klaim bahwa tawaf adalah ibadah monoteistik yang suci merupakan sebuah tabir asak untuk menutupi akar-akar ritual yang bersifat primitif dan komunal. Mereka berargumen bahwa Islam yang biasanya sangat obsesif terhadap segregasi atau pemisahan gender, tiba-tiba melepaskan semua aturannya di Mekah. Hal ini dipandang bukan sebagai simbol kesetaraan di hadapan Tuhan, melainkan sebagai sisa-sisa kultus kesuburan kuno yang gagal dibersihkan oleh Muhammad. 1. Tesis kaos terkendali. Percampuran gender sebagai sisa paganisme. Kritikus radikal menyoroti paradoks besar, di mana-mana Islam mewajibkan hijab dan pemisahan, namun di titik paling suci, laki-laki dan perempuan berdesak-desakan dalam kontak fisik yang intim. Poin A, regresi ke kondisi alami atau primitivisme. Reduksionis radikal berargumen bahwa tawaf adalah bentuk regresi ke masa pra-peradaban. Percampuran ini dipandang sebagai sisa dari ritual sirkummambulasi pagan Arab kuno, di mana menurut beberapa catatan sejarah seperti Ibnu Al-Kalbi, kaum pagan melakukan tawaf bahkan dalam keadaan telanjang bulat. Poin B, lensa Islamofobik. Muhammad dianggap melakukan kompromi. Ia tidak bisa menghapus daya tarik insting kerumunan tanpa batas dalam ritual tersebut, sehingga ia membiarkan percampuran itu tetap ada, namun memberinya label baru sebagai persaudaraan universal. Kritikus melihat ini sebagai ketidakkonsistenan moral. Tuhan yang sama yang mengharamkan sentuhan tangan antara lawan jenis, tiba-tiba mengizinkan gesekan tubuh jutaan orang di sekitar sebuah batu hitam. Poin 2, dekonstruksi ihram, simbolisme kerapuhan atau fetishisme. Penggunaan kain ihram bagi laki-laki sering dianalisis secara provokatif oleh kaum reduksionis. Poin A, pemujaan pada tubuh primitif. Penggunaan pakaian tanpa jahitan dipandang sebagai upaya sengaja untuk menanggalkan identitas peradaban dan kembali ke status manusia liar. Bagi kritikus radikal, ini bukan tentang kesederhanaan, melainkan fetishisme arkais. Dengan hanya menggunakan sehelai kain yang mudah tersingkap, ritual ini dianggap mengekspos maskulinitas secara primitif di ruang publik suci. Poin B, paradoks pakaian. Kritikus mengejek, mengapa Tuhan membutuhkan hambanya untuk berpakaian seperti orang zaman batu untuk mendengarkan doa mereka? Mereka menyimpulkan bahwa ihram hanyalah seragam militer yang didesain untuk menghilangkan individualitas dan menciptakan mentalitas gerombolan yang patuh pada pusat, atau Ka'bah. Poin 3, mencium hajar aswad, analisis psikoseksual radikal. Bagian paling ofensif dari analisis Islamofobia akademis adalah mengenai interaksi fisik dengan hajar aswad di tengah kerumunan yang bercampur. Poin A, vagina semesta. Sebagaimana disebutkan dalam materi sebelumnya, banyak kritikus radikal seperti Robert Morey menunjuk pada bentuk bingkai perak hajar aswad yang menyerupai organ reproduksi wanita. Poin B, sublimasi seksual. Dalam lensa psikoanalis radikal, tindakan jutaan laki-laki dan perempuan yang berjuang secara fisik, berkeringat, dan berdesak-desakan hanya untuk mencium atau menyentuh sebuah batu hitam adalah bentuk erotisme keagamaan yang direpresi. Karena Islam sangat ketat dalam membatasi interaksi seksual, desakan fisik dalam tawaf dipandang sebagai saluran bawah sadar untuk melepaskan tegangan tersebut di bawah perlindungan status ibadah. Tabel dekonstruksi, simbolisme versus realitas materialistis.
unsur ritual, klaim tradisional atau iman, analisis reduksionisme radikal, percampuran gender, kesetaraan di hadapan Tuhan, analisis reduksionis radikal, sisa kultus kesuburan dan kegagalan sistem segregasi. Kain ihram, menanggalkan kemewahan dunia, analisis reduksionis radikal, fetishisme pakaian primitif dan eksposisi tubuh arkais. Mencium batu, mengikuti sunnah Nabi, analisis reduksionis radikal, praktik litolatri atau pemujaan batu yang bersifat sensual. Desakan massa, pengorbanan dan perjuangan, analisis reduksionis radikal, mob psychology atau psikologi massa untuk menghilangkan akal sehat. Referensi utama mazhab reduksionisme dan Islamofobia akademis. Analisis agresif ini didasarkan pada literatur yang membedah perilaku ritual melalui kacamata materialisme dan skeptisisme ekstrim. Pertama, Moore, Robert, 1992. The Islamic Invasion, Confronting the World's Fastest Growing Religion, membahas kaitan ritual Hajar Aswad dengan tradisi paganisme seksual kuno. 2. Warraq Ibn, 1995. Why I Am Not a Muslim, Prometheus Books, menyoroti kontradiksi antara hukum syariat sehari-hari dengan kefasikan yang tak sengaja terjadi saat desak-desakan tawaf. 3. Spencer, Robert, 2005. The Politically Incorrect Guide to Islam, menekankan pada asal-usul ritual haji sebagai adaptasi paksa dari tradisi pagan Arab. 4. Ibnu Al-Kalbi, abad ke-8 atau 9, Kitab Al-Asnam, The Book of Idols, sering digunakan kritikus untuk membuktikan bahwa ritual Islam hanyalah salinan dari ritual berhala. 5. Hitchens, Christopher, 2007. God is Not Great, melihat ritual massa seperti haji sebagai bentuk penghancuran martabat individu dan akal sehat demi pemujaan benda mati. 6. Krohn, Patricia, 1987. Meccan Trade and the Rise of Islam, menjelaskan sosiologi Mekah sebagai pusat pasar yang memanfaatkan ritual untuk perputaran massa tanpa mempedulikan norma sosial normal. Kesimpulan radikal, bagi para kritikus dalam jalur ini, percampuran gender dan penggunaan ihram dalam tawaf adalah kegagalan total monoteisme. Islamofobia akademis menyimpulkan bahwa di Mekah, Islam membuka kedoknya sendiri. Tuhan yang mereka klaim suci ternyata menuntut ritual yang penuh dengan kontak fisik, keringat, dan paparan tubuh yang hampir telanjang dalam kasus ihram yang bergeser. Bagi mereka, ini bukan jalan spiritual, melainkan pawai pagan yang berhasil bertahan hidup di abad modern. Mereka melihat tawaf sebagai monumen kemunafikan teologis, melarang pertemuan laki-laki dan perempuan di kafe, namun merestui persinggungan pinggul dan bahu mereka di sekitar sebuah batu hitam.